Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillahi wa bahri ilmillahi sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Pemirsa Selabrang TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya dalam Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah menerima sejumlah pertanyaan dari masyarakat kita, dan insyaallah pada episode kali ini seperti biasa kita akan menjawabnya dengan mengutip tentunya fatwa-fatwa dari para ulama kita, terutama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diakui keilmuannya oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, langsung saja mohon izin saya membacakan pertanyaannya. Yang pertama menyebutkan dari saudara Emrianto, Ustadz izin bertanya, ketika di perantauan gimana hukumnya ketika hari Jumat tetapi tidak Jumatan, sebab tidak ada masjid di tempat saya bekerja. Apakah boleh kita menggantikannya dengan sholat zuhur? Baik, untuk diketahui sholat Jumat hukumnya wajib di hari Jumat sebagai pengganti daripada sholat zuhur sebanyak 2 rakaat dengan syarat-syaratnya seperti 2 kali khutbah dan lain-lain. Bagaimana jika tidak ada sholat Jumat di masjid atau tidak ada masjid? Untuk diketahui sholat Jumat dapat dilaksanakan di selain masjid, musallakah, surau, lapangan, dan seterusnya. Tidak ada masjid, Anda dapat berkumpul dengan sesama umat Islam di daerah tersebut, di wilayah tersebut, lalu melaksanakan salat Jumat dengan rukun-rukun serta syarat-syaratnya dimanapun bisa berkumpul. Namun jika tidak dapat berkumpul pula dan tidak terpenuhi syarat-syaratnya seperti kebanyakan bukan mukim atau jumlahnya sedikit dan seterusnya, serta memang benar tidak ada masjid di sekitar yang terdengar suara azannya baik di hari Jumat maupun di hari-hari yang lain, maka jika memang kondisinya demikian, maka gugur kewajiban sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur seperti biasa sebagaimana hari-hari lainnya. Jadi sekali lagi, dapat dilaksanakan secara berjamaah dengan berkumpul di selain masjid, lapangankah, musalla mungkin ada dan sebagainya jika memang tidak ada masjid. Tapi jika berkumpulnya pun tidak bisa, maka karena satu dan lain hal, maka cukup dengan sholat zuhur sebagaimana hari-hari lainnya. Ya, kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari Muh 4774 Kemenak, nama akunnya seperti itu, mohon maaf. Ia menanyakan, minta pendapatnya Pak Tuan Guru, tipsnya pernikahan supaya selalu baru atau kelihatan pengantin baru selamanya. Ini pertanyaan yang cukup berat karena yang namanya pengantin itu manusia, dan manusia ini ada saja titik-titik jenuhnya, ada saja apalagi usia terus bertambah, ya, beban hidup juga ada saja datang dari mana-mana. Ya, kalau berbicara tip di sini dari sisi agama, ya tentunya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah, ya, dan sama-sama merawat cinta dan kasih sayang, ya, karena dalam Al-Quran dikatakan waja'alna bainakum mawaddatan warahmah, telah dijadikan padamu cinta dan kasih sayang. Berarti cinta dan kasih sayang itu telah ada. Tugas kita adalah menjaga dan merawatnya. Ya tentunya dengan selalu mengisi kehidupan sehari-hari rumah tangganya
dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan niat pertama ketika hendak menikah, itu diniatkan untuk betul-betul beribadah. Menikah untuk membuat Nabi SAW itu bangga dengan bertambah banyaknya umat beliau melalui anak-anak dan keturunan yang diproduksi bersama. Ya, niatkan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Jika niatnya baik, maka keberkahan di situ mengalir. Jika keberkahan sudah mengalir, maka tentu rumah tangga akan semakin terawat dengan baik. Tentunya hak dan kewajiban juga harus dipenuhi dengan baik. Lebih-lebih kewajibannya, haknya jangan terlalu diprioritaskan. Bila perlu disisihkan jauh-jauh, fokus pada kewajiban masing-masing, maka hak otomatis akan terpenuhi dengan sendirinya. Ya, dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah akan terawat dengan baik sehingga terasa seperti pengantin baru selamanya, mudah-mudahan ya, sebagaimana yang ditanyakan ini. Yaitu dari sisi agama, tentunya banyak beribadah, banyak berzikir, berdoa kepada Allah, sama-sama menyisihkan ego masing-masing dan fokus pada keinginan Allah, apa yang Allah inginkan untuk hamba-hambanya yang menikah. Jangan ego pada keinginan masing-masing, ya, tetapi fokus pada sama-sama bagaimana memenuhi apa yang dituntut serta dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berumah tangga. Ya, tips-tips kesehatan juga penting, ya, jaga kesehatan, berolahraga terus, itu kan juga bisa membuat nuansa pengantin barunya itu juga terawat dengan baik. Kira-kira seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya dari saudara Muhammad Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Tiang Nunasang, terkait dengan silsilah Maulana Syekh selaku ulama sufi Imam Al-Ghazali Nunasang, silsilah keilmuannya, matur tampi asih sebelumnya atas jawaban pelonggo. Untuk diketahui, silsilah keilmuan yang dimaksud adalah sederhananya Maulana Syekh di sini Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, seorang pahlawan nasional asal Nusa Tenggara Barat dan juga ulama besar terkemuka yang diakui dunia pada masanya hingga saat ini. Beliau memiliki silsilah keilmuan. Silsilah keilmuan itu apa? Beliau jelas mengajinya di mana, gurunya siapa, dan gurunya ini betul-betul diakui juga, serta gurunya ini juga jelas siapa gurunya di atas. Begitu terus sampai kepada Rasulullah SAW. Jika sampai kepada Nabi sudah diyakini, sudah dipastikan tersambungnya, maka lebih-lebih kepada para ulama-ulama, ya. Nabi saja yang lebih jauh itu tersambung dengan kuat, silsilahnya ada dan diketahui, bahkan tercatat, terkodifikasi dengan baik. Apalagi kepada para ulama, termasuk Imam Al-Ghazali sebagai salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pelopor ilmu tasawuf pada masanya. Jadi jelas silsilahnya ada, dan silsilah rincinya dari Al-Maghfurullah Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid sampai kepada Imam Al-Ghazali sudah saya cantumkan dalam salah satu karya saya yang berbahasa Arab, sebuah kitab saya beri judul Ats-Tsabatul Farid fi Asanid Syekh Ibn Abdul Majid, yang terbit tahun 2017 dan mendapatkan rekomendasi kata pengantar dari Mudir Madrasah As-Salatiyah Makkah, Syekh Majid Mas'ud Salim Rahmatullah Al-Uthmani, ya, dan juga dapat kata pengantar serta rekomendasi dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Tuan Guru Bajang Ki Haji Muhammad Zainul Majdi, ya. Di sana, di kitab itu, dan bisa didapatkan, dan pada sekitar 1 pekan yang lalu saya sudah menyebutkan silsilah tersebut sampai kepada Imam Al-Ghazali pada salah satu postingan video saya di akun-akun medsos saya. Bisa dicari
dan disaksikan di sana. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi intinya di sini, poinnya di sini adalah kita meyakini bahwa keilmuan beliau tidak asal-asalan, tidak dipungut di pinggir jalan atau di pinggir kali, melainkan diperoleh dari para ulama, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dari saudara Nana Chan. Ustaz, apakah boleh pacaran? Apa hukumnya Ustaz? Ini pertanyaan yang berulang-ulang, tapi kita jawab saja tidak apa-apa, karena ya masih saja dilakukan oleh banyak pemuda-pemudi kita. Terlepas dari pacaran atau tidak pacaran, yang namanya laki perempuan non mahram punya batasan yang jelas dan tegas dalam syariat Islam. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilampaui, baik atas nama pacaran atau tidak pacaran. Yang penting jaga batasnya. Jika terlampaui batasan-batasannya, maka hukumnya haram. Mau pacarnya, mau temannya, mau soulmate-nya, mau teman kelasnya, apapun istilahnya, teman kerja, ya. Saya tidak mau fokus pada pacaran, nanti dikira kalau pacaran tidak boleh, yang kalau berarti tidak pacaran boleh. Apapun statusnya, kan ada tuh status tanpa hubungan tanpa status, ya. Ada juga macam-macam istilah anak-anak muda zaman sekarang ini. Yang jelas, selama laki perempuan bukan mahram, maka ada batasan. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh tertampak aurat, apalagi lebih dari bersentuhan, ya. Apalagi lebih dari bersentuhan dan dengan nafsu. Tidak boleh berduaan di tempat yang tertutup. Itu semua tidak boleh. Mau pacaran dan tidak pacaran, hukumnya haram. Semoga Allah melindungi kita semua dan juga keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sejumlah pertanyaan lainnya akan kita baca setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Masyarakat Lombok Timur yang saya cintai, di samping kiri kanan saya dan di belakang saya ini adalah para peserta yang kemarin ikut Rinjani 100, dan alhamdulillah pemerintah Lombok Timur merasa bangga karena dari ribuan peserta yang ikut Rinjani Event 100 kemarin, ada di antara masyarakat kita, adik-adik kita yang berasal dari Lombok Timur yang memperoleh juara dunia. Antara lain adalah jarak 27 kilo, ya, itu diraih oleh saudara Taufan Rizki dari Sembalun sebagai juara 1. Ini tingkat dunia ini, ya. Kemudian Sanan ini dari Labuan Haji, juara 3. Kemudian untuk jarak yang 36 itu masih ada, kita punya pemuda yang bisa meraih juara 4 dari Sembalun juga, ya. Dan ini tentu membahagiakan kita semua, meskipun juara 4, karena bagaimanapun pesertanya sekian ratus, sekian ribu, itu masih mereka bisa memperoleh prestasi yang cukup bagus. Dan insya Allah karena Event Rinjani 100 ini merupakan agenda daripada Kabupaten Lombok Timur, maka kita akan berharap untuk tahun depan pemuda-pemuda kita, saudara-saudara kita yang gemar berlari, ya, di Lombok Timur ini, untuk bisa semakin bagus dan prestasinya, ya, karena ini adalah tingkat dunia. Kemudian ada yang jaraknya 60 kilo, kita juga punya juara harapan, ya, artinya masuk di 10 besar, dan ini cukup membanggakan juga karena
kita berharap ke depan itu akan bisa lebih meningkat lagi ya prestasinya. Jadi ini masyarakat Lombok Timur yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan kegiatan Linear 100 yang dilaksanakan oleh panitianya itu dari Bandung kemarin ya. Kemudian pesertanya 1000 sekian yang berasal dari seluruh dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV yang saya hormati, seluruh rakyat Lombok Timur yang saya hormati. Jadi pemerintah Lombok Timur pada saat sekarang ini ingin menginformasikan terkait dengan kebijakan perpajakan atau retribusi khususnya kepada para UKM kita. Jadi untuk pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bakulan, ya, kemudian pedagang-pedagang yang menggunakan rombong, misalnya pedagang bakso pakai rombong, ya, itu tidak boleh dikenakan pajak atau retribusi, ya. Justru kita akan memberikan bantuan permodalan, ya, supaya mereka segera meningkat kesejahteraannya. Nah, oleh karena itu, kepada petugas-petugas daerah yang selama ini memungut pajak terhadap objek-objek pajak seperti yang kami sebutkan tadi itu mulai hari ini tidak boleh ditagih, tetapi harus dievaluasi terhadap para pedagang-pedagang yang berkedudukan tetap, misalnya warung, ya, restoran, toko-toko besar yang disewa, di sana tempat mereka berjualan bahan makanan dan minuman. Nah, kalau seperti itu bukan UKM. Itu adalah pengusaha namanya di situ. Maka itu harus dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di dalam peraturan daerah. Ya, jadi ini perlu diingat bahwa pedagang bakso, pedagang asongan, pedagang bakulan, pedagang kaki lima, ya, pedagang-pedagang makanan minuman yang menggunakan rombong, ya, dibawa ke sana kemari berpindah-pindah, tidak boleh dikenakan retribusi atau pajak atas penjualan mereka. Jadi mereka zero, mereka nol, tidak boleh ditagih, ya. Yang ditagih adalah mereka yang memiliki warung berkedudukan tetap, itu pun dievaluasi, ya, dinilai, ya, sebesar apa pelanggan mereka, sebesar apa konsumen mereka, sebanyak apa orang yang berbelanja di situ, ya, baru itu nanti dinilai, ya, bahwa ini wajar untuk ditarik pajaknya, baru itu nanti ditarik pajak, ya. Tapi kalau warung-warung kecil ya janganlah, ya. Justru kita ini ingin membantu mereka-mereka supaya mereka punya modal dan lebih cepat untuk sejahtera. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Kami, pemerintah Lombok Timur, akan memberi kemudahan kepada masyarakat Lombok Timur dalam memperoleh pelayanan kesehatan terhitung sejak tanggal 2 Mei tahun 2022. Jika masih ada penduduk Lombok Timur yang benar-benar masuk kategori miskin, miskin ekstrim, terutama ibu hamil, ibu melahirkan, bayi atau balita, penyandang disabilitas, dan orang-orang terlantar yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Jika sedang sakit dirawat di Puskesmas atau RSUD Selong, cukup menunjukkan KTP dan KK yang sudah online. Selanjutnya dapat diusulkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan mengurus melalui mall pelayanan publik di depan kantor Bupati Lombok Timur. Dengan membawa KTP, KK, surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu, dan bukti sedang dirawat di Puskesmas atau RSUD. Jadi RSUD yang saya maksud ini adalah bukan RSUD di Sujono Selong saja, tetapi RSUD yang ada di Keruak,
RSUD yang ada di Lebaran Haji, RSUD yang ada di Suela, ya, itu secara keseluruhan. Dan diberi waktu pengurusan BPJS kepada keluarga pasien 3 kali 24 jam untuk di RSUD dan 1 kali 24 jam untuk di Puskesmas, ya. Jadi demikian untuk dipahami oleh seluruh warga, ya, supaya jangan merasa kesulitan. Jadi mulai hari ini semua warga masyarakat Lombok Timur segera mengurus KTP online dan KK, ya, supaya gampang nanti untuk apabila datang penyakitnya, apabila dirawat di rumah sakit, dirawat di puskesmas seperti yang kami sampaikan tadi itu. Jadi meskipun belum mempunyai kartu BPJS, tetap Bapak Ibu gratis untuk kesehatannya dengan catatan KTP online harus dimiliki, termasuk KK. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga masyarakat Lombok Timur yang kami cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi bersama saya dalam Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Beberapa pertanyaan lainnya izin saya akan bacakan sebagai berikut. Dari ini sepertinya tidak tercantum nama ya. Kita baca saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, mohon izin bertanya terkait dengan makna dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun khususnya ayat 5 sampai 6 yang artinya seperti di atas, yaitu dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Oke, baik. Apakah sah hukumnya saat ini seorang laki-laki menggauli budak-budaknya seperti yang tercantum dalam ayat 5? Oke, apakah konteks budak-budak perempuan yang dimaksud dalam ayat tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini? Karena hanya Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak bisa dirubah. Mohon penjelasannya dan kami sampaikan terima kasih. Semoga Bapak Tuan Guru di kru Selaparang TV tetap sehat walafiat dan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala bila taufiqul hidayah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya juga atas pertanyaannya. Untuk diketahui ayat-ayat budak, ayat tentang perbudakan ini, ia sudah cukup jelas. Memang memiliki hukum tersendiri, termasuk auratnya, termasuk cara sholatnya, termasuk batasan-batasan pernikahannya, keturunannya, kemudian bagaimana soal sebagaimana dikatakan dalam ayat ini boleh digauli oleh tuannya, betul. Tapi kan apakah sekarang masih ada budak? Kan begitu, budak dalam arti hamba sahaya. Hamba sahaya ini kan dulu misalnya itu sudah menjadi kesepakatan kultural, jika ada yang begal, diculik, dirampas, begitu juga tawanan-tawanan perang itu kemudian dijual belikan. Sudah menjadi kesepakatan, budayanya seperti itu. Contoh misalnya sahabat Sayyidina Salman Al-Farisi kah, misalnya Sayyidina Bilal bin Rabah, itu kan pernah berjalan ke satu tempat, ke satu kota, lalu dibegal di tengah jalan, diculik, diambil, dirampok, lalu kemudian karena dia tidak berdaya maka dia langsung menyerahkan dirinya. Karena dia menyerahkan dirinya maka kemudian diperjualbelikan jadi budak. Nah, sekarang tidak ada seperti itu dan sudah dihapus sepenuhnya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak menyukai itu, perbudakan itu, karena Islam sangat memuliakan manusia. Walaqad karamna bani Adam. Manusia kok dijual belikan, kan seperti itu. Itu sebabnya dalam banyak ibadah Islam mengatur
misalnya ada pelanggaran, maka dendanya, tebusannya dengan memerdekakan budak. Itu kenapa seperti itu? Ya, belum lagi disebutkan pahalanya yang luar biasa besar. Itu Nabi memotivasi secara perlahan agar terhapus yang namanya perbudakan, dan berhasillah terhapus perbudakan tersebut. Kalau sudah terhapus, ya sudah, berarti tidak ada lagi. Berarti di zaman sekarang tidak bisa kita menggauli budak-budak kita, karena budak-budak sudah tidak ada. Tidak ada budak lagi. Perbudakan itu sudah dihapus dari muka bumi. Ya, maka tidak boleh, karena begini, bicara tentang Al-Quran itu katanya tidak bisa dirubah. Iya, memang tidak bisa dirubah. Siapa yang berubah aja? Tidak ada yang merubahnya. Hanya saja ada istilah nasikh dan mansukh. Itu dalam ilmu studi Al-Quran itu dikaji. Nasikh mansukh itu ada yang ayatnya diangkat oleh Allah, ada yang hukumnya yang diangkat oleh Allah. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya yang diangkat. Seperti ayat tentang perbudakan ini masih ada, tapi kan hukumnya sudah tidak berlaku karena perbudakan itu sendiri sudah dihapus oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kira-kira seperti itu. Jangan sampai juga berpikir bahwa pembantu rumah tangga itu budak. Tidak sama sekali. Ya, pembantu itu dia bekerja. Ya, dia yang dia jual adalah jasanya, jasa mengurus rumah tangga, dan jasa yang sangat-sangat besar dan patut dihargai dengan setinggi-tingginya, bukan malah diperbudak, disiksa dan seterusnya. Nauzubillah min zalik. Ya, semoga dapat dipahami. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Tuan Guru, jika ada seorang perempuan muslim kemudian menikah dengan laki-laki non-muslim, sudah dilarang dengan berbagai cara oleh keluarga, tapi si perempuan tetap nekat juga, bagaimanakah pertanggungjawabannya kelak di akhirat, terutama orang tuanya? Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma alaina illal balagh. Apa yang wajib atas kita adalah menyampaikan kebenaran. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim musaitir. Berikan peringatan. Tugas Anda hanyalah memberikan peringatan, dan Anda tidak berhak untuk memaksakan. Jadi ayat-ayatnya jelas, di mana kewajiban kita adalah menegur, memperingati, menasihati, mengajak kepada yang baik, mencegah dari berbuat yang tidak baik, yang tidak halal. Itu kewajiban kita. Terlaksana kewajiban kita, alhamdulillah, selesai sudah. Karena kewajiban kita sudah terlaksana. Innal huda hudallah. Selanjutnya, hidayah milik Allah, hidayah di tangan Allah. Nah, jadi kapan Anda dimintai pertanggungjawabannya jika Anda tidak melaksanakan kewajiban Anda, yakni menasihati dengan baik, ya, memberikan peringatan. Tapi kalau sudah, maka Anda bebas dari tanggung jawab, tidak ada beban lagi. Maka kasus ini dikatakan sudah dilarang dengan berbagai cara oleh keluarganya, sudah aman. Dia tetap menikah, nekat menikah, maka dia yang menanggung. Orang tuanya tidak bertanggung jawab di hadapan Allah atas kelakuan anak perempuannya tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir, assalamualaikum. Ini ada dua pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dia mau nanya bagaimana hakikat kalimat tasbih dan waktu apa saja bisa diamalkan. Terima kasih. Momon dari Sukamulya. Pertanyaan kedua, amalan apa saja yang kita baca agar anak kita bisa nurut di umur masih 4 tahun? Mohon tipsnya. Tasbih itu kalimat subhanallah. Hakikatnya adalah kita merawat, memupuk dan menyuburkan
ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperkokoh akidah kita. Karena subhanallah artinya maha suci Allah. Kita mensucikan Allah dari segala keburukan, segala yang tidak baik. Dan kita sucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak baginya Subhanahu wa ta'ala. Sehingga contoh misalnya kita punya banyak hajat, lalu kita ragu memohon kepada Allah. Kenapa ragu? Ucapkanlah subhanallah, Allah maha suci dari kelemahan untuk memenuhi hajat-hajat Anda. Yakini kekuasaannya, maka mintalah sebanyak-banyaknya. Banyak berbuat dosa, jangan putus asa. Kenapa putus asa? Subhanallah, Allah maha suci dari tidak menyayangi ciptaannya. Allah maha suci dari itu, karena itu sifat yang tidak layak baginya. Allah maha penyayang, Allah maha suci dari sifat tidak penyayang. Maka jangan putus asa dan teruslah memohon kasih sayang serta ampunannya Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya kita menyingkirkan semua keyakinan-keyakinan terhadap Allah yang tidak baik, keyakinan-keyakinan kepercayaan yang buruk terhadap Tuhan kita, dan hanya tertanam keyakinan-keyakinan yang baik dan mulia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu yang baik untuk diamalkan? Banyak waktu. Setiap saat boleh diamalkan, terutama setelah salat 5 waktu, karena memang Nabi sendiri mengajarkan subhanallah sebanyak 33 kali, ya, setiap habis salat 5 waktu. Lagi dengan alhamdulillah 33 kali, lalu kemudian Allahu Akbar 33 kali ataupun 34 kali dalam riwayat yang lain. Juga subhanallah bihamdi subhanallahil azim, dan hadis-hadis lainnya Nabi menganjurkan banyak-banyak membaca subhanallah di setiap waktu, wabil khusus setelah salat fardu. Ya, mudah-mudahan kita pun semua dapat mengamalkannya. Mengenai amalan agar anak kita bisa nurut di usia 4 tahun. 4 tahun itu kan sebenarnya itu usia yang masih sangat dini, ya. Saya tidak ada gambaran ya bagaimana maksudnya tidak menurut. Ya jangan dipaksakan juga. Kalau usia 4 tahun itu kan masih sangat kanak-kanak ya. Bahkan usia TK pun belum itu ya. Usia TK pun belum. Jadi kalau dia tidak mau ini, tidak mau itu, ya mungkin caranya yang belum tepat. Apakah caranya dengan keras, atau dengan cara mengancam, atau dengan cara memarahi, maka tentu itu akan menyakiti dan melukai, bahkan mencederai mentalnya. Bahkan bisa merusak masa depannya di kala dewasa, karena mentalnya rusak sejak kecil. Hal-hal itu juga perlu diperhatikan dengan baik, ya, dan jangan dibesar-besarkan karena masih usia 4 tahun. Misalnya sholat nak, atau bangun nak, dibangunkan subuh-subuh, ikut sholat subuh jam 5 pagi, tapi dia tidak mau, malah nangis. Jika itu yang dimaksud, ya salah, jangan. Jika dia tidak nurut di situ maksudnya, tidak mau sholat subuh, itu tidak masalah, dia belum wajib. Cukup diajak di waktu-waktu lain, di waktu-waktu dia terjaga. Ya ini perlu saya sebutkan, takutnya usia 4 tahun itu dianggap harus sudah dibebankan melakukan ini dan itu, ya, karena masih usia 4 tahun. Adapun soal amalan, ya Nabi mengajarkan dalam Al-Quran, juga diajarkan doa yang sangat masyhur, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, istri ataupun suami beserta anak-anak kami sebagai pelita hidup kami, sebagai penyenang hati kami, ya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
doa itu terus diulang-ulang, terutama setelah sholat 5 waktu, dan insya Allah Allah Maha mengabulkan doa dan menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang saleh dan salihah, dan menjadi permata hati kita, ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, dan semua keluarga kita diberikan taufik, hidayah, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaan-pertanyaan lainnya akan terus kami nantikan. Langsung saja kirim ke nomor yang tertera di bawah ini. Saksikan terus Umat Bertanya, Ulama Menjawab hanya di Selaparang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.